teman-teman sekalian, kita melakukan percakapan biasa sebenarnya. Rin, Ya. mohon maaf karena saya ngundang Anda sangat tiba-tiba aja, dan Anda mungkin nggak tahu bahwa ini akan kita siarkan ya. Sekarang teman-teman banyak yang sudah mengikuti ini. Ini masa istimewa sebenarnya. Selamat ulang tahun Garin. Iya, terima kasih. 60 tahun sekarang Garin ini. Saya di serba 6, jadi antara Soekarno dan ini The Omen ya, 666. Oh, gitu. 6 Juni 6 Juni 61. Oh ya, 6 Juni namanya ya. 66. Nah, teman-teman sekalian, karena kita kebetulan ya, kalau sekarang ini rame diperingati hari kelahiran Bung Karno ya. Terjadi pada tanggal 6 Juni, tapi juga kelahiran Soeharto itu 9 Juni, itu persis 100 tahunnya juga tahun ini. Lahir tahun 21. Habibie juga lahir ya, tanggal 16 Juni. Dan kemudian Jokowi lahir 21 Juni. Ini memang waktu, nggak tahu apakah waktu ini menjadi waktu dari para presiden atau juga para bintang, karena kalau secara internasional ya, yang lahir tahun ini juga Donald Trump juga, Mas. Oh, Donald Trump. Itu Donald Trump, kemudian Elon Musk, kemudian Snowden, kemudian apa lagi itu? Belum lagi pemikir-pemikir itu banyak sekali. Penyair, Tan Malaka juga lahir tahun ini. Ya. Maksudnya bulan ini. Jadi sengaja memang kami yang ada di veteran 28 atelier ini, sistem kurasinya itu berdasarkan atas waktu. Nah, teman-teman sekalian, saya dengan Garin ini sebenarnya kenalan sudah sangat-sangat lama, hampir 30 tahun lalu. 30 tahun lah ya. Selalu bersama. Naik Sebelum motor bareng ya. naik motor bareng. Tapi Garin bedanya pada saat itu sudah kawin. Kawinnya kawin muda ya. Kawin muda saya. Saya umur 24 sudah. Sudah 24 udah kawin. Itu surprise, keberanian waktu itu ya. Ya kan, suka jalan-jalan saya bikin. Masih mahasiswa loh waktu itu. Jadi itu yang membuat Garin sangat dari awal ya. Dan kemudian waktu itu Garin belum terkenal, jangan dikira ini. Tetapi karakternya itu sudah muncul dan sudah terasa itu kecintaan pada Indonesia, kepekaannya, dan
ke ininya apa namanya kreativitasnya itu. Dan saat itu Garin masih kuliah di IKJ, UI sama padahal UI, IKJ dan UI dan IKJ dua kuliah yang dilakukan. Dan setelah sekian panjang perjalanan 30 tahun, Garin tetap pada realnya. Dan menurut saya hari ini sebenarnya saya ingin kita berbagi aja tentang proses, bukan aja proses kreatif itu biasa lah, tapi pandangan Garin tentang keindonesiaan itu. Apakah muncul dari pada saat ketika Anda melihat perjalanan ke daerah-daerah itu bersentuhan dengan orang-orang, atau memang sejak awal itu Anda anukan tentang keindonesiaan itu sebagai satu entitas? Ya, sebetulnya ini terima kasih nih sahabat saya ini Taufik ya, sudah lama jadi langsung ngobrol malah menyenangkan kan. Iya. Ya, ini ngobrol yang serius, biasanya kita tertawa-tawa saja kan gitu. Tapi membangun banyak peristiwa lah berdua. Tapi yang paling penting kan memang sebetulnya kalau dari segi aspek keluarga, bapak saya penerbit gitu, punya perpustakaan namanya Daun Lontar, ada buku kayak Ketut Tantri, Indonesia Menggugat, yang harus kita baca umur-umur kelas 5 SD harus baca, walaupun nggak ngerti ya dipaksa suruh baca kan gitu. Karena bapak saya penerbit juga kan, penulis penerbit gitu, itu aja sudah mempengaruhi kan. Sesuatu yang harus nama aja dulunya karena sama dengan Soekarno mau dikasih nama Soekarno, jangan terlalu banyak, Gagarin nanti terlalu komunis gitu kan. Akhirnya mengambil dari buku untuk robohnya surau kami, Garin penjaga masjid. Tapi sebenarnya bersamaan dengan meluncurnya Yuri Gagarin dan dengan Soekarno. Jadi saya memang nasakom, nasionalis, komunis dan sosialis. Tapi kalau sekarang Garin itu kami terjemahkan sebagai Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Jadi itu terbelakangnya. Itu ya, the next 60 tahun itu Garuda Indonesia. Lalu SD di HWS Cokroaminoto kan, Islamiyah gitu. Tapi kemudian ke sekolah Katolik. Tapi kemudian yang paling penting juga seperti beradang berpindah kan saya. Dipaksa karena kuliah 2 hukum dan di sinema nyari duit, harus jadi pimpro untuk BBC, untuk Jepang, keliling Indonesia yang sejak tahun 82, yang orang saat itu naik pesawatnya mahal sekali gitu. Ingat kamu ke timur, ke Flores. Ya, keliling NTT pada tahun 84 seluruhnya ya, desa per desa yang masih dibatasi bambu, mobil masih susah, harus bawa truk dengan balon tempat air sendiri misalkan. Itu kan di era itu terasa kayak kesiksa. Tapi sebenarnya itu menjadi landasan membaca betapa multikultur kita, warisan budaya kita itu sesuatu yang sangat agresif dan sesuatu yang menjadi oasis terbesar. Dan itu sering kita tidak mampu kelola. Warisan budaya itu dilihat sebagai suatu pasif saja dan tidak mengandung unsur-unsur modernitas gitu. Padahal kalau lihat Louis Vuitton aja, itu kan bentuk logonya kan dari batik, ya kan. Kita lihat misalkan karya teater lah, kayak Lion King, sutradaranya 5 tahun di Indonesia, membaca tradisi dari blocking wayang, topeng-topeng Indonesia dan sebagainya. Dia menggabungkan antara tradisi Barat dalam storytelling dengan tradisi-tradisi Asia yang kemudian melahirkan sebuah pertunjukan paling mahal, paling kaya, berumur paling panjang, mendapat penghargaan Tony Award, penghargaan teater terbesar kan gitu. Lion King contohnya. Ilaga Ligo aja itu dari sumber sastra Sulawesi terpanjang. Artinya kalau Anda datang ke berbagai tempat di dunia, Indonesia menjadi suatu sumber keberagaman, itu sumber dari penciptaan kayak oasis gitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat Pancasila lah, ini kan hari lahir Pancasila 1 Juni. Itu kalau nggak ada senimannya nggak lahir tuh Pancasila. Kalau itu orang partai semua gitu ya, orang partai yang sombong-sombong gitu, masuk di DPR dan sudah merasa menjadi mewakili bangsa, nggak jadi Pancasila. Karena Pancasila ada Muhammad Yamin, Bapak Soneta Indonesia, bahasa dia, ya, bahasa juga, sejarawan, ya kan? Sejarawan, banyak sekali unsur-unsur dari tokoh yang membidani lahirnya Pancasila itu terinspirasi dari karya-karya sastra dan hidup di karya sastra. Jadi politikus yang budayawan. Nah, guru-guru bangsa kita itu politikus yang budayawan, atau budayawan yang membaca apa yang disebut
kemampuan membaca politik sebagai pelayanan masyarakat sipil gitu. Nah di sini yang sebetulnya pada hari 1 Juni itu kita peringati Pancasila dengan suatu keprihatinan besar karena politikus kita tidak ada yang budayawan sekarang. Iya. Pengusaha banyak. Pengusaha banyak, militer banyak, Militer. agama banyak. Iya. Tetapi yang budayawan minim dan dalam pengambilan keputusan. Lalu orang bertanya, apa gunanya seni? Ya karena picik semua ini. Kenapa di Amerika kalau misalnya kenapa di Eropa kok harus ada galeri? Wong sedang krisis kok ada galeri, sedang krisis ada panggung-panggung seni gitu. Ya karena pemicikan kita yang semata-mata ekonomi itu pasti menghancurkan kita, pasti itu. Eropa ketika krisis Perang Dunia II misalkan hancur. Apa lalu itu semua bangunan kuno itu dihancurkan jadi mall. Pelukis-pelukis janganlah melukis yang bagus gitu ya kan? Apa seperti tidak? Justru ketika krisis ekonomi itu berpikir kemanusiaan diuji. Kalau nggak diuji, maka ketika ekonominya tinggi ya jadi binatang. Kita terbalik. Seakan-akan ketika krisis ekonomi itu seni dan budaya tidak berarti. Tidak usah dirawat, ganti aja yang ekonomi praktis. Tapi saya tanya sama teman-teman semua, kalau Perang Dunia dulu itu seluruh Eropa hancur karena perang, lalu seluruh bangunan kuno digantikan mall, Eropa sekarang sejahtera nggak? Iya. Tidak sejahtera. Maka dalam kemiskinan kita harus berpikir sebetulnya kemanusiaan. Ketika kita kaya, kita lebih manusiawi lagi kan seperti itu. Oleh karena itu menurut saya pada 1 Juni ini kita memperingati kelahiran Pancasila dan memperingati seorang lahirnya Soekarno yang menunjukkan bahwa politik kita itu dibangun politikus yang budayawan dan budayawan yang politikus dalam seluruh sejarah bangsa kita. Konsep resi raja. Ya. Resinya. Mari kita lihat Cokroaminoto, ya kan? Dia seorang penari Hanoman. Cokroaminoto. Dia punya grup kesenian untuk ini. Dia mensyaratkan setiap anggota serikat Islam harus punya kemampuan membuat surat kabar. Koperasi atas dasar budidayanya yang tepat dengan lingkungannya, punya kelompok kesenian, ya kan, dan punya kemampuan-kemampuan sesuai profesi lokalnya, misalnya di Solo apa, di ini apa itu, dan politik bahasa dan politik fashion. Iya. Nah, mari kita lihat apakah kita ada gitu guru bangsa semacam itu. Soekarno aja, ya kan? Soekarno dia malah mau dijadikan bapak teater waktu itu. Iya, karena pembuat teater. Ya, lalu waktu latihan Indonesia Raya dia sering ikut campur. Para pelukis ada lebih dari 150 koleksi. Iya, koleksi Istana dengan 50 seniman teman-temannya. Patung yang dia create atau dia kerjasama patung menjadi ikon sampai sekarang. Artinya dia tidak sekedar mencari pelukis-pelukis yang ya sudah populer dukung dia, memang antara bakat dan kebangsaan dan sensitivitas kemanusiaan dia pilih betul. Maka penari Rusman lah contohnya, penari Gatot Kaca terkenal ya. di zaman dia pilih dan memang penari yang bagus sekali. Jadi dalam diri Soekarno itu adalah seorang politikus yang budayawan. Para pendiri Pancasila, pelahir Pancasila itu politikus. Kalau cuma politikusnya saya jamin sejamin-jaminnya tidak akan ada lahir Pancasila. Iya. Gitu. Karena hanya menghitung keuntungan partai dan siapa yang mengongkosi partai dan berapa kursi, lalu kepentingannya apa, tidak menghitung melayani masyarakat sipil yang sehat. Maka pada 1 Juni di ruang ini kita lihat banyak lukisan ya. Soekarno juga sering caranya seperti ini. Jadi kalau di Jogja teman-teman pelukis itu di zaman Soekarno duduk-duduk di alun-alun. Soekarno ada di Istana Negara. Lalu kemudian dia kalau ada tamu itu dia minta para pelukis itu bawa lukisannya, naik becak ditempel di ruang tamu untuk tamu-tamu negara, sehingga ada deal bisnis, ada apresiasi. Itu contoh bahwa Soekarno pun mengelola dengan cara-cara yang khas lah untuk menemukan kebangsaan. Jadi bagi dia seperti juga kalau kita lihat masyarakat beradab sekarang kan, mau ada galeri, ada pertunjukan seni dan sebagainya, itu bukan lalu ngadapin kalau kamu lihat lukisan di galeri jadi pelukis, bukan seperti itu. Tapi setiap warga negara
yang mengalami perasaan seni dan budaya, maka perasaan terkecil mereka tentang ruang, tentang waktu, tentang tubuh, tentang kata itu terjaga. Sehingga kalau nanti dia jadi presiden nih, orang sering ini ya nggak ngawur, bikin infrastruktur ngawur, bikin kota ngawur gitu. Ada ruang untuk suara, ada ruang untuk tubuh, ada ruang. Jadi mengalami seni dan budaya itu mengalami perasaan terkecil kemanusiaan. Itu yang paling penting. Kenapa? Nggak kayak kita, wah nggak dapat uang nih, galerinya tutuplah, investasinya, gitu kan. Padahal sebenarnya bangsa manapun mau jutaan DPR, jutaan presiden, kalau masyarakat sipilnya nggak sehat dari kecil, ya bangsa ini tidak pernah jadi beradab. Mau gayanya sok demokratis nomor 1 di dunia, nggak pernah jadi beradab. Nah, untuk jadi beradab ada ruang publik kan, yang sehat. Ruang publik yang sehat itu kan jalan, taman, galeri, ruang-ruang informasi, ruang relaksasi, ruang diskusi, ruang sharing, kan ruang publik yang sehat. Ruang publik yang sehat ini dibangun oleh presiden-presiden, pemimpin-pemimpin, MPR, DPR, dan masyarakat yang mengalami perasaan terkecil kemanusiaan. Kalau tidak terjadi itu, percayalah, politik cuma jargon aja. Dan kita akan bermimpi sepanjang usia presiden dipilih aja. Tapi mimpi aja. Gitu. Maka yang akan terjadi sebuah kota paling hanya 20% yang bagus di Instagram. Yang lainnya nggak perlu, karena dengan promosi 20% bagus di Instagram itu sudah cukup. Jadi melayani Instagram bukan melayani masyarakat. Ya, gitu. Nah, kita sering di kota-kota datang, wah puncak sini bagus, wah lewat jalan-jalan kok tata kotanya kacau banget, sini bagus lagi. Nah, yang bagus-bagus kan cuma 20%. Karena itu sekali lagi memperingati Pancasila, memperingati Soekarno, ada memperingati seni dan budaya dalam pengertian kemanusiaan terkecil yang luas gitu. Termasuk hari ini kita lihat seni rupa dan sebagainya. Soekarno kalau capek memang menikmati seni betul. Karena dia kecapeannya terrelaksisasi dengan munculnya perasaan terkecil. Jadi kalau dulu dia di gedung mana itu sekarang olahraga itu gedung Gelora itu kalau jalan dia kalau ada latihan aransemen untuk Indonesia Raya dia ikut-ikut, wah kurang gitu. Seperti apakah dia ahli betul bikin kan enggak? Tapi perasaan terkecil kemanusiaannya dengan lagu itu membangun kebangsaan kan ada dan kuat pada diri, dan dia lahir dewasa pada saat revolusi dunia muncul semua. Umur 15 tahun ada revolusi Rusia, revolusi Cina, revolusi sosialis dan sebagainya kan. Dia hidup di tengah begitu banyak revolusi dan dia menjadi hidup karena nilai-nilai human universalnya yang ditanamkan di situ, yang dibutuhkan. Jadi Indonesia beradab itu bukan soal politik, sekedar ekonomi, tapi soal pemikiran tentang kemanusiaan yang universal dan kemerdekaan berpikir yang diagungkan oleh Soekarno, bukan oleh limpah ruah Indonesia. Ren, kalau kita lihat sekarang dari kacamata presiden, kebetulan presidennya lahir bulan Juni semua ini, dan Anda penyaksi yang kritis ya, kita sama-sama, mulai dari Soeharto itu gimana itu refleksi yang Anda katakan tadi ya, kemudian Habibie dan sekarang. Ya sebenarnya kita bangsa separuh kalah ya, karena setiap revolusi itu tidak bisa uangnya, hasilnya, ataupun dasar struktur infrastruktur itu untuk membangun masyarakat sipil yang sehat. Jadi kalau revolusi 1 sedang kolonialisme, itu duitnya dibawa ke Belanda kan, ke Eropa, mereka membangun masyarakat sipil yang sehat dengan institusinya, ada galeri, ada ini, pendidikan, taman gitu. Ya kita mewarisi malah penderitaan. Yang hampir terjadi sekarang, misalkan lah tanaman-tanaman hanya untuk ekspor, jalan-jalan besar hanya untuk kemudahan ekonomi, bukan pelayanan masyarakat. Di zaman kolonial ya, zaman Dendles kan jalan-jalan besar hanya untuk membawa hasil bumi. Pajak di mana-mana, upah rendah, itu warisan revolusi 1.
Warisan revolusi 2 di zaman Soeharto lah kita sebut agak pragmatis, kemerdekaan sampai Soeharto gitu. Ambil contoh yang paling simpel, melek huruf. Melek huruf itu Indonesia melek huruf semua, tingkat bacanya paling rendah di ASEAN. Itu kan berarti melek huruf tidak fungsional. Melek komunikasi tapi berpusat, sentralisme, tidak tumbuh di bawah. Jadi masyarakat sipil komunikasi dan masyarakat membaca juga tidak terjadi. Uangnya hanya untuk sentralisme dan untuk apa yang disebut ekonomi praktis kan, kestabilan gitu. Sehingga di revolusi 2 yang ditandai listrik, ini sebagainya, kita juga tidak sempat membangun kembali uangnya untuk membangun masyarakat sipil yang sehat, galeri-galeri, pendidikan yang bagus, ruang publik yang nggak bayar melayani masyarakat, nggak terjadi. Revolusi 34 lah, ini 2 dan 3 dari sekarang 45 sekarang saya tanya deh. Kita punya warisan tadi, revolusi 1, 2, 3. Revolusi 4 kita dengan digital saya tanya. Mungkin saja kita melek digital kayak melek huruf. Tapi melek huruf tidak membaca. Jadi melek huruf yang tidak fungsional bagi masyarakat sipil yang sehat. Bisa terjadi kita nanti terjadi melek digital yang tidak fungsional untuk masyarakat sipil yang kritis, sehat dan produktif. Nah, ini nanti kita lihat. Kemudian apakah uang hasil limpah ruah revolusi yang ditandai dengan internet ini itu melahirkan masyarakat sipil yang institusi dan ruang publiknya sehat nggak? Sekolah-sekolah yang murah, ya kan, tidak perlu mewah tapi konten pendidikannya bagus. Ruang publik yang, ya kalau ruang publik yang utama nggak usah dibangun, ada hotel, sungai pasti bersih. Jadi kalau saya tanya, kalau ruang publik utama bagus-bagus, iya bagus. Ruang publik utama itu kalau saya punya hotel, sungai di belakang bersih, saya nggak mau. Ya pasti saya beri. Sekarang yang diperlukan ruang publik di wilayah miskin misalkan. Kalau cuma di wilayah kaya, orang kaya itu sisa duitnya banyak, jadi membersihkannya ada duitnya, nggak usah dibangun pemerintah pun pasti bersih. Kan nggak mungkin kamu bangun hotel nomor 5 lalu jalan raya jelek, kan nggak mungkin. Gitu ya. Dan ini pertanyaan nomor 5 itu, apakah teknologi ini menghidupkan masyarakat sipil yang sehat, institusinya, ada galerinya, ada sekolahnya, ada taman, ada tempat-tempat pelatihan, mampu menghidupkan ini enggak? Teknologinya membantu lebih efisien, efektif, teknologinya kan luar biasa media baru ini. Atau justru kita hanya hidup di dunia maya? Karena kita tidak mampu menghidupkan masyarakat sipil ini. Lalu kita semua diukur dari dunia maya. Jadi kalau teman Pulikes di Paul ini kalau followernya nggak banyak ya nggak akan laku. Jadi di dunia maya. Akibatnya apa? Apa yang disebut kepemimpinan itu kepemimpinan maya. Profesionalisme itu maya semua. Karena bisa jadi yang laku di sini adalah yang bisa punya influencer banyak. Influencernya belum tentu profesional. Akhirnya lahir pelukis laku di situ yang belum tentu profesional. Profesional kalah oleh sebetulnya apa ibu dunia maya dibentuk. Kalau di luar negeri teman-teman saya mau kurator terbesar belum tentu bawa handphone jalan-jalan. Nggak punya Instagram. Apa mereka hidup? Ya hidup, hidupnya di dunia nyata, di dunia masyarakat sipil. Handphone, ngapain Rin kamu pakai handphone? Loh, si Tony Rain tuh penulis Guardian ya, kritikus kurator. Loh, kalau kamu, ya saya jam 9 sampai jam 7 sampai jam 9 saya buka laptop udah. Kalau janjian, ya dia harus ikutin jam saya, masa harus buka handphone bayar setiap waktu. Saya hitung dan keluaran saya, keuangan saya bayar tiap waktu, tiap detik. Lainnya saya nggak mau terganggu, aku nggak mau minum kopi terganggu, minum teh terganggu. Aku ingin hidup di masyarakat sipil yang sehat, itu kehidupan. Lalu kan tanya, kalau YouTuber, ya dia memang bisa hidup di YouTuber, nggak ada yang salah. Tapi masa semua jadi YouTuber? Apa saintis bisa jadi YouTuber? Lalu ya saintis dibunuh karena nggak laku. Lalu pemerintah nggak gunain karena nggak ada follower. Dibubarin lembaganya, ya kan? Maka kan kemudian yang lahir adalah masyarakat yang di dunia maya. Apakah itu baik? Ya baik. Ada yang hidup di situ banyak. Tapi tidak setiap orang hidup di situ. Ini hanya suatu
profesi tertentu hidup di situ, dan media barunya adalah media yang membantu kehidupan lewat internet untuk berpikir, bertindak langsung, bisa mempengaruhi langsung di tiap detiknya, kan cuma itu. Lainnya dihitung kembali ukurannya apa? Bukan ukurannya di followers ini, ukurannya di dunia masyarakat sipil ini. Nah, revolusi 4.0 ini, 5.0 ini mampu nggak membangun dunia masyarakat sipil nyata yang kamu lihat? Tidak, misalnya nih COVID, saya akan mengawasi Jawa Barat misalkan, ya polisi aja nggak ada di setiap sudut, di lingkungan kafe nggak ada. Lalu masyarakatnya tidak ada. Masyarakat selalu ingin keluar dari sistem di dunia manapun, penegakan hukum yang berjalan. Nah, penegakan hukum itu muncul di pernyataan di media sosial atau ada di lapangan. Cegatan Jakarta Bandung paling hanya 2-3 kali, berarti yang hidup di dunia maya cuma 3 kali. Nah, 24 jamnya cegatannya ada nggak? Padahal ini yang dunia nyata. Contohnya kayak gitu. Oleh karena itu pertanyaan saya tadi pertanyaan Taufik, di zaman ini apakah revolusi 4.0 5.0 itu mampu kita gunakan momentum, istilahnya itu kedasatannya itu untuk masyarakat sipil enggak? Gitu. Anak kecil datang ke galeri beda dengan anak lihat dunia maya. Tubuh datang memasuki ruang pameran, melihat tekstur, garis, beda dengan lihat dunia maya kan gitu. Bahwa sekarang pandemi orang harus lihat dulu di dunia maya, ini masa transisi memang. Tapi mari kita lihat seluruh revolusi dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 tidak mampu dijadikan momentum untuk membangkitkan masyarakat sipil yang lebih cerdas, produktif, dan terlindungi hak dan kewajibannya. Ini menarik kalau saya ini sebagai pengamat, bukan pengamat, tapi kadang terlibat di dalam kebudayaan secara langsung ya. Biasanya itu hanya ada 2 cara melakukannya. Kan dulu pada saat berapa founding fathers itu mengatakan gini, bahwa kebudayaan Indonesia itu adalah seni ya, terutama itu puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Itu pernah jadi perdebatan. Tapi di lain pihak, ini karena lahir dari perdebatan yang lama, oh enggak, kita harus merengkuh aja dari dunia internasional atau masa lampau dan menciptakannya dengan baru. Ini kebudayaan yang nasional itu. Jadi yang kontemporer, modern, yang pengaruh dari barat, global, itu yang paling ini. Nah, Garin itu mengambil jalan lain. Dia melakukan dialog langsung dengan kebudayaan-kebudayaan daerah ini. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke ya, jangan dilihat dari hasilnya aja. Tapi saya tahu sekali bagaimana Garin mengambil puncak-puncak dari artis, aktor, atau kemudian pelaku budaya di daerah itu dilibatkan dalam satu dialog bersama. Mulai dari, memang filmnya mungkin dari Cinta Sepotong Roti dalam perjalanan, kemudian Surat untuk Bidadari, tapi dari Aceh itu sudah ada Puisi Tak Terkuburkan, kemudian tentang Jawa, tentang Bali, kemudian Papua ya, berkali-kali Garin mencoba angkat Papua, Sumba, semuanya. Nah, sebenarnya kemudian Garin mungkin satu-satunya membuat platform itu loh. Dan itu dan ini masih belum terlalu banyak, tapi tiba-tiba sekarang itu sudah menjadi langgam itu dalam. Bisa bagi nggak pengalaman itu? Ya sebenarnya tadi mengambil jalan itu ya. Ya, Stratton nulis kemarin di Singapura, 2 jurus saya, nasi campur dan berladang berpindah gitu. Jadi berladang berpindah itu berkeliling, nyari tanaman untuk bawa bibit, menanam di sana, merawat di sana, dan biarkan teman-teman daerah dan saya bekerja sama merawat sebuah pohon gitu kan. Di Papua, di mana ide, kalau kita sebut pohon itu ide lah gitu. Lalu kemudian ketika saya membuat sesuatu, saya melihat ini pohon ini menghasilkan buah yang bagus seperti ini, dan terus dirawat sampai sekarang. Dan kemudian saya punya filosofi juga kan, nasi campur, sebetulnya nasi campur juga kan multikultur kan. Kalau orang barat kan makan dengan proper itu kan, jumlah garpunya ada awal, ada tengah, ada akhir gitu.
Kalau kita itu kan nasi campur, kadang-kadang setiap orang boleh berimprovisasi, makan yang mana aja dulu mulai. Mau nasinya terakhir juga urusan masing-masing, tetapi seorang pencipta harus tahu betul bahwa setiap unsurnya, mau bakminya, kangkungnya luar biasa rasanya, dan ketika dicampur jadi lebih luar biasa sekali. Dan Indonesia kan sebenarnya seperti itu. Nah, kebudayaan nasi campur itu, kemudian di Strata ada nulis tentang itu. Nah, oleh karena itu apa yang disebut proses menjadi guru menjadi penting sebetulnya. Di setiap tempat kita menjadi guru, menjadi petani yang saling berbagi, mendapatkan ilmu di tempat tapi juga menjadi guru. Jadi misalkan membuat opera Jawa, mereka tidak terbiasa dengan storytelling pada storytelling teater modern, biasanya opera wayang orang. Kita juga harus mengajari itu. Sehingga terjadi suatu pertemuan cara berpikir, bertindak gitu. Misalkan sekarang bikin planet Lamen yang mau keluar ke keliling ya dunia. Kenapa kita memilih itu? Karena satu, ada kemampuan kompetitif, ada konten dan konteks dunia, dan ada yang perlu dibagi, di-sharing ke dunia itu maupun di Indonesia. Nah, kalau lagu-lagu rata-rata kan diatonis 1-7. Saya memilih lagu yang pentatonis 1-5. Di daerah-daerah yang memang pusat musikologinya itu luar biasa, di Jawa, ya. di Papua dan sebagainya. Tapi lagu-lagu pentatonis ini tidak pernah diangkat baik oleh gereja maupun oleh suatu musik lembaga umum, dan tidak tertulis karena sulit sekali juga. Nah, maka saya menggunakan Lamen ini, sebuah lagu-lagu Lamen dari lagu-lagu daerah di Melanesia yang bersifat pentatonis. Tapi pentatonis, seorang guru harus juga tahu bahwa dunia itu harus mampu berdialog global. Maka Soekarno walaupun bergaya peci, ini tetap kemampuan bahasa globalnya luar biasa, kemampuan filsafat dan membaca sejarah globalnya luar biasa untuk dia mampu dalam ukuran dunia gitu, dalam memberikan sharing dunia gitu. Maka saya lalu melakukan apa duet pentatonis ditransfer menjadi choir tertulis. Maka begitu dia menjadi choir, dia menjadi bahasa global dan karena tertulis. Nah, orang dengan mendengarnya menjadi pentatonis yang diglobalkan. Jadi kalau di Papua misalnya ada lagu lagu gitu kan, orang Barat susah mendengarkan. Tapi begitu dikoyerkan, dia akan menjadi bahasa global. Oleh karena itu menciptakan sebuah karya dalam keindonesiaan itu memahami dan berdialog dan terlibat dan kelokalan, namun sekaligus tahu betul cara-cara mendapatkan nilai-nilai kompetitif dari elemen-elemen budaya di setiap daerah, dan kemudian meletakkan dalam sebuah kemampuan sharing global gitu. Oleh karena itu, meskipun misalnya sekarang dengan kelompok NTT, jadi saya keliling dari NTT sampai Papua, dibiayai oleh Melbourne Art Center Asia Topa untuk riset vokal, riset choir dan sebagainya, yang mengajari mereka. Kalau mereka choir ya diajarkan bentuk-bentuk teater modern, bentuk ini, cara-cara kerja di panggung internasional seperti apa dan sebagainya. Jadi memang sebetulnya perjalanan di Indonesia selalu perlu guru-guru yang mampu mendialogkan antara lokal global. Contoh Cokroaminoto itu dengan fashion dia aja, itu sebenarnya dia menjadi guru bahasa fashion untuk mampu bergaya di depan orang Belanda yang necis-necis itu. Maka salah satu yang kesadaran apa yang disebut bahasa atau politik fashion dari Cokroaminoto, contoh dia menetapkan bahwa batik-batik boleh dipakai oleh siapapun juga. Tidak ada perbedaan bangsawan dan rakyat. Untuk apa? Untuk mendekonstruksi kekuasaan yang terlalu Jawa sentris keraton di Solo. Maka rakyat Jawa Timur itu kan bahasanya paling beda nih. Ini di sini ada teman Madiun segala. Bahasanya itu memang kasar dan itu dikembangkan oleh Cokroaminoto. Maka dia disebut raja tanpa mahkota. Oleh rakyat yang mengidolakan dia sebagai pemimpin baru gitu. Maka dia bayangin bahasa Jawa Timur tiba-tiba beda kan dengan Solo, kasar. Tapi rakyat memuja dia, jadi tidak perlu pakai bahasa yang halus dengan pemimpin itu. Tidak perlu pakai batik, batiknya bangsawan, tidak ada lagi bangsawan dan rakyat.
Kamu bayangkan di era yang sangat feodal itu tiba-tiba rakyat boleh memakai batik kain yang punya bangsawan. Maka tiba-tiba sosok Cokro Aminoto yang menjadi guru dari Soekarno ini, itu dia menjadi sangat populer, disebut raja tanpa mahkota. Yang luar biasa sekali dari Cokro Aminoto, dia punya murid 3 Muso, Soekarno, Kartosuwiryo, komunis, Islam, dan nasionalis di kamar yang sama, dan tiga-tiganya berkelahi ketika mereka menjadi pemimpin. Jadi sebagai pemimpin Muslim, pikirannya itu kan luar biasa, bahwa ideologi itu milik tiap orang, tidak ada masalah dengan ideologi. Yang salah apa? Yang salah kekerasannya kan, bukan ideologinya kan, gitu sebetulnya. Nah, ini contoh bahwa di balik para pemimpin ini, mereka juga mampu mendialogkan dengan kemultikulturan. Kayak Cokro itu mengharuskan setiap organisasi syarikat Islam punya koperasi berbasis produk lokal. Jadi kalau batik ya batik di Pekalongan ya batik Pekalongan. Kalau di Kalimantan ya koperasi perahu. Bayangkan di era itu institusi organisasi tidak menikmati politik tok, tapi membangun ekonomi, komunikasi, dan pikiran-pikiran kritis kan. Harus ada koran, itu aja sudah masyarakatnya harus terdidik berarti, ya kan, membaca dan sebagainya. Harus ada koperasi, ya kan, lalu harus ada kelompok seni, harus ada. Nah, kalau Anda lihat ini dan kemampuan politik kan, maka kalau Anda lihat pemimpin-pemimpin di era baru ini, termasuk Soekarno, Hatta, dan Tan Malaka dan sebagainya, dia kemampuan dialog dengan kelokalan luar biasa. Tapi bagaimana kelokalan itu menjadikan ini suatu global oleh mereka guru-guru bangsa juga sebuah catatan perjalanan yang menarik di tiap orang. Iya. Dan tapi kan saya melihat juga karya-karya Garin itu ya, dia ngalamin evolusi. Kalau misalnya karya pertama, contohnya tentang Jawa dulu, Bulan Tertusuk Lalang, kemudian opera Jawa, terus Setan Jawa, itu 2 level yang berbeda ya, ngalamin evolusi loh. Dan itu dialog pada masanya gitu. Kalau di Papua juga begitu saya lihat, film-filmnya ada layer-layers ya, meninggalkan banyak sekali jejak. Itu sengaja atau hasil dialog ketika perjumpaan, penjumlahan pengalaman itu? Ya, sebenarnya kalau mencipta itu kan ada keterlibatan yang ruang waktunya hari itu juga tiba-tiba, tapi ada juga keterlibatan yang by design kita ini rencanakan. Dua-duanya pasti terjadi gitu. Tapi lama-lama kalau Anda lihat film saya memang menjadi kayak mikro Indonesia. Ada era awal, dari awal abad 9 itu kan soal mistisme dan nyai, film nyai, ya kan. Ada awal dari organisasi Indonesia Serikat Islam di awal 19 kan gitu, Cokro Aminoto kan. Kemudian ada era-era tahun 4950 kemerdekaan, Sugio Pranoto. Kemudian ada era-era masalah-masalah G30 SPKI, film Puisi Tak Terkuburkan. Kemudian era Soeharto ketika anak muda tidak bisa bicara dan mencari jati diri, tertutup oleh ekonomi, itu Cinta Sepotong Roti sama Slang misalkan, dari tahun 80 sampai tahun reformasi. Kemudian setelah reformasi ada masalah desentralisasi, ada film Papua. Aku ingin mencumi sekali saja. Lalu ada film Mata Tertutup tentang radikalisme. Dulu setelah reformasi kan hanya 2, radikalisme dan masalah kedaerahan kan, seperti itu setelah reformasi gitu. Kemudian ada masalah-masalah estetik ya, perubahan-perubahan transmedia di mana batas-batas seni itu sudah hilang, ada opera Jawa kan seperti itu. Kemudian kembalinya nilai-nilai lama dan baru, ada Setan Jawa dan sebagainya. Dan sekarang ada Lamen di mana hubungan antara berbagai seni mengalami pergulatan yang terus-terus panjang di dunia digital. Nah, itu maka seperti suatu peta panjang keindonesiaan. Jadi kalau melihat Indonesia bisa secara personal, saya bisa dilihat dari film-film saya, dan setiap tadi seperti Taufik katakan, setiap film punya kontekstual, maka dipilih tema-tema yang memang sensitif dan langka. Jadi tema Sugio Pranoto, Uskup Pertama kan langka,
kita filmnya kita negara multikultur tapi tokoh non Islamnya sedikit, hampir nggak ada. Film Mata Tutup tentang gerakan NI kan hampir nggak ada juga yang bikin. Tentang Papua, pergerakan Papua tidak ada juga. Tentang maskulin feminin, Kucumbu yang terakhir, yang rata-rata film-film maskulin feminin itu di kelas menengah atas filmnya, temanya anak-anak muda, kelas musik, tapi musik pop atau musik-musik, tapi ya kelas bawah hampir tidak ada tema maskulin feminin di kelas bawah rakyat biasa sehari-hari. Maka Kucumbu kan tentang seorang penari lengger kan. Iya. Sejarah seni sebetulnya maskulin feminin lebih banyak pada sejarah seni tari dan pertunjukan daripada seni pop kan ya itu ya. Lalu kemudian biasanya setiap tahun saya setiap 5 tahun membongkar teknologi baru lah. Misalkan sekarang pakai handphone yang disyuting vertikal karena itu mengandung teknologi baru. Jadi selama per 5 tahun membaca suatu peta baru konten dan konteks keindonesiaan, teknologi dan bahkan artis. Kalau saya ikut Taufik terus kan followernya juga sedikit kan gitu. Jadi misalkan jadi setiap berapa puluh tahun 5 tahun yang lalu saya mengambil Bangsa Reza, Chelsea, lalu saya bikin art lagi, tapi sekarang mulai mengambil bintang film saya trailer sekarang mau bikin Mawar Eva, Akliha, orang-orang baru semua lah gitu. Penari juga ada yang baru, ada yang maestro, selalu begitu. Tapi selalu menggabungkan antara nilai-nilai kemaestroan. Misalnya sekarang itu bikin tari sarung itu Buru Sini, itu anaknya Rustam itu, Putra Rustam yang umurnya 70 tahun dengan penari baru namanya Minke Absari. Atau Daeng Manda umurnya 90 tahun, penari dari Sulawesi dengan penari baru. Jadi selalu punya sebuah asal-usul, dunia asal-usul dan dunia baru, dan selalu membaca teknologi baru serta peta baru untuk kita mampu sharing kepada dunia ataupun memberikan ruang tumbuh gitu. Puisi tak terkuburkan dibuat dalam satu shot ya. Ya. Mungkin teman-teman jarang ada yang nonton itu. Itu bayangkan satu film berapa panjang waktu itu 1,5 jam ya, banyak 1,5 itu satu shot aja, jadi nggak ada lagi editing itu, hanya dalam beberapa ruang yang menurut saya pada saat itu sangat mengejutkan sekali dalam ini. Sayang beberapa generasi itu nggak Bisa Terkuburkan itu masuk dalam 100 film klasik terbaik di dunia loh. Untuk Asia, pilihan kritikus Asia. Termasuk yang sudah untuk Bidadari itu Ya, 10 terbaik pernah dia ya. Untuk tapi dulu kan nggak ada Instagram ya, jadi nggak bisa pamer-pamer gitu. Jadi kayak Cannes ya, yang 2 kali ke Cannes Instant Ticket ya film saya, di Berlin ya 4 kali. Tapi kan berita kan dulu susah ya, ngirim film aja zaman Pak Harto nggak bisa, harus ditentukan oleh Dewan Film, jadi harus ngirim lewat kedutaan. Kalau ketahuan didatangin Intel. Yang bikin cerita aja dulu harus dari judul, skenario sampai kru harus ditetapkan oleh Departemen Penerangan. Jadi sutradara harus 5 kali jadi skrip, 5 kali jadi astrada, dapat tanda tangan KFT 5. Kapan bisa jadi sutradara? Maka zaman itu jadi sutradara rata-rata umur 45. Nah waktu itu saya berontak, tidak mau mengikuti aturan itu. Kalau enggak ya saya harus sutradara umur berapa? 5 kali jadi skrip, 5 kali jadi astrada udah selesai, umur udah 40. Ya gitu. Judul, misalnya Putu Hijau bikin judul plong nggak boleh, karena harus ada artinya. Gitu. Ini nggak ada artinya, lalu gimana nyensornya kalau nggak ada artinya kan gitu. Jadi pusing lah kan. Macam-macam judul, tema, misalnya kanan kiri kanan kiri kanan oke nggak boleh, kiri dulu nggak boleh, kiri kan komunis. Harus kanan dulu, kanan kiri oke, rumit lah zaman dulu itu saya bikin. Jadi saya mengalami suatu bentuk sensor, dan sekarang sensor terbesar justru dari sensor masyarakat. Iya. Dan pemerintah kalau sensornya itu menyangkut masyarakat yang berkait dengan agama berlaku lunak, karena mereka tergantung suaranya dari orang Islam juga. Dan tidak ada pemimpin-pemimpin guru bangsa yang sangat berani ya untuk mengatakan tentang nilai-nilai demokrasi yang esensial. Kalau dulu misalkan film Pergaulan Bebas, ada yang mau ngeritik nih, karena ada yang memperkosa mengaku bahwa aku lihat film itu. Ya itu. Tapi waktu itu setingkat dirjen ya,
setingkat dirjen. Kalau sekarang urusannya semua presiden. Kalau ada urusan kecil-kecil pun apa gitu semua. Itu setingkat dirjen berani ngomong, film ini telah lolos sensor. Tidak boleh ada orang yang menekan sutradara atau produser. Kalau tidak puas ya kepada badan sensor film. Kalau kalian memprotes menutup berarti kan menghina peraturan dan undang-undang nasional. Sekarang ada yang nggak bisa gitu nggak? Ada yang berani menjamin gitu nggak ketika ada rombongan atas nama agama tertentu datang nutup, pasti kompromi, tunda dulu pemutarannya kan gitu. Jadi memang pada nilai-nilai kepemimpinan juga kita mengalami pragmatisme yang sebetulnya sangat menurun ya. Iya. Dan Garin hampir menggunakan semua, kalau disebut disiplin seni ya waktu itu. Waktu masih media massa dia menulis sangat produktif. Radio dimanfaatkan, TV dimanfaatkan, terlibat dalam kemudian penggunaan media, eksperimennya luar biasa. Kemudian juga seni pertunjukan, musik, jadi sebenarnya banyak, dan tradisi ya. Kemudian upacara, itu seluruh masuk di dalam pencarian karya-karyanya. Kalau saya mengikuti itu memang satu pendekatan yang sangat nggak umum. Bukan karena itu langka, tetapi karena membutuhkan hampir dikerjakan sendiri. Sampai sekarang juga jadi pelukis juga, menjadi seni rupa, instalasi, semuanya itu masuk di dalam kerangka itu. Rin, ke depan ini kira-kira apa Rin? Terutama dengan perkembangan digitalan ini. Ya, ini ada salah kaprah ya dunia digital. Saya keliling nyutradarai di New York, nyutradarai di Singapura tuh saya nggak pernah itu anak-anak muda bilang saya milenial gitu. Gak ada satupun menurut saya. Ya ditanya aja, misalnya di Singapura saya tuh melatih 100 orang untuk teater namanya Fateh. Diskusi aja, itu tujuannya untuk anak umur berapa, umurnya untuk anak muda, kan ada goalnya. Ya kita menuju goalnya. Film-film anak muda yang terkenal di dari umur 90 tahun juga nggak ada masalah. Bukan lalu kalau produknya muda, pembikinnya muda, sangat fisik, kan gitu. Lalu tema-temanya juga sama. Kalau di sini kamu coba, siapa yang nggak nonton Netflix Korea kan? Tema ada orang tua, ada perempuan angkat besi. Coba kamu tawarin ke produser kita, jawabnya gini, ini nggak hits banget ya, ya kan? Tema perempuan kok angkat besi, ya kan gitu kan? Ya kan? Tema anak muda kok memindahkan menata ruangan yang ditinggalkan dipindah gitu, nggak hits ya, kan gitu. Padahal masalahnya bukan soal hit, bahwa mereka menguasai profesionalisme, mengkomunikasikan dengan storytelling, dengan acting, dengan ini yang profesional. Bukan kalau sekarang itu toppingnya tok itu, kan toppingnya itu. Lalu saya misalnya supervisi ya musikal gitu. Wah ngomong ini, begitu kita ngasih contohnya, kita bikin film revolusi, wah berat. Padahal yang dia kasih contoh film revolusi. Ngomongin dua, jangan ngomongin dua. Yang dia kasih contoh musikal tentang buruh koran. Tapi kita coba ngomong, karena anak muda, kita bikin film pergerakan buruh, wih serem nih, gitu kan? Ya kan? Tapi yang mereka kasih contoh semua musikal itu temanya itu semua dikomunikasikan dengan cara ringan. Profesionalisme kan di situ, tujuan komunikasinya di mana? Nah, kita salah kaprah semua di dunia topping, dunia kemasan, seperti juga di dunia maya. Nah, karena itu salah kaprah dunia maya, politik yang dibangun dengan semata-mata segalanya diukur dari sini, itu melahirkan ke profesionalisme akan menurun. Jadi kalau hiburan, ya kalau saya pemerintah ya milih bintang film populer, followernya banyak. Kalau saya misalnya Taufik Rajen, produsernya, followernya nanti berapa, yang like sedikit, ya kan? Bahwa si bintang film itu tidak pandai dalam profesi itu nggak ada urusan. Bayangkan, departemen lebih memilih buzzer, influencer,
daripada orang yang cakap melayani masyarakat. Akibatnya terjadi apa yang disebut politik dalam dunia maya dan menjadi dunia maya itu sendiri. Maka ketika, ambillah contoh, ketika orang menganggap media sosial media baru itu membangkitkan demokrasi, menumbuhkan pikiran kritis, kalau terjadi sekarang ini menjadi sebuah dunia apa yang disebut dunia kemasan semu, dunia yang diukur dari pernyataan dunia maya, dan politik melayaninya diukur dari dunia maya, melayani media, bukan melayani masyarakat. Maka misalnya Amerika hancur di tahun-tahunnya siapa ini yang kemarin terpilih, Donald Trump. Amerika baru sadar bahwa ternyata media yang mereka ciptakan itu digunakan oleh Rusia untuk membangun apa yang disebut kelompok-kelompok diskusi, vlog-vlog dan sebagainya yang digunakan oleh para intelijen Rusia untuk membangun fanatisme orang kulit hitam, Islam, dan selama berapa tahun Amerika tidak sadar bahwa seluruh di dalam media sosial mereka itu digunakan oleh intelijen Rusia dan melahirkan suatu masyarakat yang pecah belah betul. Nah, kita akhirnya malah sekarang kan Facebook lalu minta maaf kan dalam kasus itu. Bahkan sekarang banyak media baru yang mencoba mengontrol itu bisa hoax dan tidak, karena mereka sadar bahwa media baru itu justru tidak membangun demokrasi, tapi membangun apa yang disebut kapitalisme dengan satu suara di berbagai tempat. Kalau ada dengar radio sekarang ya, itu paling dalam 3 bulan hanya 2-3 penyanyi internasional, ya kan? Tidak ada beragam level penyanyi gitu. Contohnya ya. Karena itu kalau melihat proyeksi ke depan, salah kaprah bahwa segalanya dunia maya ini. Kalau dulu segalanya guntingan pita kan. Kalau udah diguntingkan pita beres. Tetapi dulu faktanya kan belum terlihat. Jadi masyarakat masih pengen lihat di dalam nyata gitu loh. Yeah. Nah sekarang itu sudah meresmikan, lalu masa datang banyak, sudah dianggap sah karena masanya sudah ada. Jadi kalau ada pemimpin datang, misalkan ke Danau Toba, masanya datang ini, lalu digambarkan secara secara dalam visual itu bagus hasilnya, nanti daerah itu bersih, digambarkan kan selesai. Followernya banyak banget. Dihidupkan dengan animasi dan sebagainya, dengan video mapping yang bagus, selesai. Museum belum jadi, udah jadi museumnya. Itu kan. Dan orang nggak lihat lagi kapan. Saya pernah ngalami juga, ada museum nggak jadi-jadi tapi videonya udah jadi bagus gitu. Contohnya, jadi mari kita lihat bahwa media baru ini kalau kita tidak manfaatkan, timbul apa yang disebut bukan guru bangsa, tapi apa yang timbul ya pemimpin yang seusia tren, hiburan yang seusia tren. Jadi kalau dulu cappuccino ada kopi susu enak, cappuccino mulai menghilang. Hanya di Indonesia lo bisa hilang betul diganti kopi susu, ya kan? Ya kan semua sekarang kopi susu merah bisa contoh gitu itu, ya kan? Oleh karena itu semua akan berjalan pendek, umurnya pendek dan hanya petik hasil saja, tidak proses. Maka kita kehilangan ya guru-guru bangsa di berbagai bidang profesi. Jadi kalau di kita kan gini juga, Ren, apakah itu muncul dari kebudayaan kita juga ya? Dulu di masyarakat Jawa itu ada yang disebut dengan alam kara. Alam kara itu mirip dunia maya sekarang ini. Ya. Sampai para seniman itu menciptakan bahasa Jawa kuno itu tidak digunakan untuk percakapan, digunakan untuk merumuskan pikiran aja itu. Ya. Jadi nggak bisa dalam percakapan sehari-hari itu menggunakan Jawa kuno, itu nggak bisa. Karena itu kumpulan, ada Sanskrit di situ, ada Melayu kuno, kemudian ada bahasa-bahasa baru gitu. Nah, tapi hanya digunakan dalam tulisan aja itu. Ketika dia ke kenyataan, itu nggak bisa digunakan nanti. Nah, mungkin akar-akar itu yang muncul sekarang. Ya, akar-akar itu bisa kalau disadari dengan pembacaan yang luas. Dalam tradisi sejarah Jawa kan itu muncul dari orang bisa memahami sejarah bahasa.
Ya. Dan di balik sejarah bahasa ada sejarah berbagai aspek profesi kan. Maka ketika mereka membentuk dialog tersendiri, dialog itu lahir dari suatu perjalanan sejarah panjang, bukan pragmatisme semata. Iya. Bahwa dia hidup sendiri tapi sebagai pengolahan sesuatu gitu loh. Nah itu jamak terjadi di berbagai wilayah. Orang yang mau mencari suatu penemuan komunikasi khusus itu wajar-wajar aja. Tapi di kita itu kan tidak. Misalkan kita mengambil quotes-quotes tertentu dari barat, mereka nggak tahu bahwa quotes itu lahir dari buku sastra, misalnya Shakespeare. Yeah. Shakespeare lahir dari pergulatan bahasa yang panjang banget, sehingga nilai quote satu itu yang sekarang kan quote-quote populer tuh di ini, itu sebenarnya sebuah sejarah panjang kan gitu, bahwa orang yang musikal teater di Broadway itu punya sejarah panjang, mengetahui bahkan sejarah tentang teater-teater zaman Shakespearean mereka tahu betul. Kita hanya tahu ujungnya aja. Dan kalau tahu ujung tanpa tahu hilir itu selalu tidak akan mungkin, tanpa tahu asal usul tidak akan mungkin sebuah peradaban itu maju. Karena dia tidak bisa ketika ada jalan buntu melihat kembali ke belakang, hulunya ada masalah apa sih, sumbernya ada masalah apa sih, lalu apa sih yang diambil lagi dari sumbernya asalnya, kan tidak. Kalau tidak tahu kan selalu ujungnya aja. Sama aja mengetahui petik teh hanya ujungnya dok. Kalau nggak tahu tanamannya, begitu petik teh daun hijaunya nggak ada, bingung. Masalah tanaman tehnya apa? Nggak tahu dia. Akarnya masalahnya nggak tahu dia. Pupuknya dia nggak tahu. Tanahnya dia nggak tahu. Begitu petiknya selesai, mundur lagi peradaban. Karena nunggu lagi teh yang ada daun mudanya. Nggak tahu cara nanam benernya. Gitu. Maka kalau Anda lihat siklus kita itu yang paling 2-3 bulan selesai. 2-3 bulan selesai, berita politik, berita apa pendek banget. Kontinuitas anunya enggak. Ya, pendek sekali. Pendek sekali. Enggak menarik. Jadi kalau kita lihat ya, ini refleksi saya aja tadi, Garin itu dari sudut pendekatan ya terhadap ini, itu lintas generasi, melampaui generasi, melewati batas-batas yang ada. Kita itu sudah terlatih itu berdasarkan generasional gitu, kayak kue lapis itu, soalnya beda-beda itu antara lapis 1, lapis 2, lapis 3 gitu. Karena itu Garin nggak melihat batasan milenial atau baru gitu, tapi semua dikaitkan dalam kehidupan nyata, bukan kehidupan dalam konsep gitu. Kemudian yang kedua itu dari sudut ininya, metode Garin kalau kita lihat sangat dari tabu dia. Seolah-olah kita pakai kacamata ini ya. Garin itu menggambarkan garis, misalnya ada satu garis di dalam kacamata saya. Karena saya melihat garis itu, baru saya sadar saya pakai kacamata. Itulah kenapa tabu-tabu itu ditampilkan dalam film-film Garin yang pada masanya itu susah untuk melihat arti dari film itu. Bahkan susah menafsirkan. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, seluruh dari karya-karya Garin tidak saja menggambarkan respons terhadap situasi pada masa itu dan kemudian mencoba mendobrak batas-batas stereotip yang ada ya, antar generasi, antar daerah, antar waktu, antar pelaku, antar batasannya, tapi juga dengan cara yang paling praktis, yaitu melawan tabu itu. Mungkin harus kita lihat dari kerangka itu. Bahkan karya-karya paling populer pun, misalnya tentang Cokro ya, tabu itu dilihat dari cara melihat Cokro bukan sebagai guru agama, sebagai ulama, sebagai ini, tapi tiba-tiba sebagai tokoh dari fashion gitu misalnya, tokohan gitu. Itu Ren, mungkin ya memang kalau tabu, film itu kan rumusnya sebenarnya seluruhnya tabu ya. Film komersial itu mau komersial harus memanfaatkan tabu seks, nontonin adegan seks kan gitu. Tabu dipukul, nonton film-film yang kungfu, pukul-pukulan. Jadi kayak Chaplin itu selalu memukul polisi karena kita tabu mukul polisi kan gitu-gitu. Tabu miskin maka harus kaya. Tabu ending yang buruk maka harus endingnya bahagia. Jadi seluruh dunia komersial film itu hukumnya hukum tabu-tabu. Tetapi kalau seluruh tabu-tabunya dimanfaatkan hanya komersial saja, maka keseimbangan masyarakat untuk tumbuh masyarakat sipil tidak seimbang. Itu boleh sebagai realisasi.
nggak ada masalah sama sekali. Tapi harus ada pemanfaatan tabu-tabu untuk melahirkan suatu dialog, melahirkan sikap kritis, melahirkan pertanyaan. Misalkan lah maskulin feminin dimunculkan, itu kan melahirkan pertanyaan dalam hubungannya dengan sejarah seni Jawa yang panjang sekali gitu. Atau peran keuskupan di tahun-tahun 49 di mana bisa mengundang Vatikan misalkan. Dan ketika itu Vatikan sangat berpengaruh di Eropa, bahkan Partai Katolik di Belanda sangat besar. Kalau Vatikan datang ke sini kan mempengaruhi. Itu kan tabu yang tidak muncul di dalam sejarah kita. Itu yang jarang dikatakan di dalam sejarah. Atau NII, cara merekrut, cara ini kan gitu-gitu cara. Lalu gimana seluruh sejarah kita adalah sejarah tentang melawan ketidakadilan oleh justru mayoritas apa yang disebut proto kerajaan Islam, proto Islam baik dalam organisasi kerajaan maupun di dalam ekonomi, di dalam politik. Mayoritas digunakan oleh Islam, maka sejarah negara ini kalau tidak menghormati itu, negara ini hanya saling berkelahi tok. Kalau orang Islam bilang saya dihormati di dalam sejarah, memang harus dihormati. Wajar, sangat wajar sekali. Kalau ada yang bilang wah itu dominan, memang dominan. Gitu. Tapi tidak boleh melanggar undang-undang ya, mayoritas, minoritas, justru mayoritas melindungi minoritas, tapi penghormatan terhadap sejarah harus terjadi. Maka di film saya selalu mengangkat nilai-nilai yang memang jarang dilihat, tabu-tabu tadi. Ya, misalkan saya membuat ayun-ayun musikal anak muda kan itu semua, tapi ayun-ayun tema saya tentang ayun-ayun negeri. Ketika seluruh sejarah kita adalah tukar-menukar alam, dari mulai zaman contohnya ya Papua dengan Freeport, atau misalkan kedatangan Belanda kedua, itu maka selalu disebut di situ. Bukan karena soal kemerdekaan, karena setelah kemerdekaan itu mau dinasionalisasi semua. Maka Inggris Amerika yang punya minyak kan pusing. Maka dijarahkan ditulis Amerika dan Inggris membantu Belanda untuk masuk lagi ke Indonesia, tapi tidak diterangkan bahwa masuk lagi untuk melindungi aset-aset nasional mereka. Seluruh sejarah kita adalah sejarah tukar menukar dan berbagi hasil soal lingkungan alam kita pada dunia luar. Gitu. Bukan soal kemenangan militer sebetulnya. Kita ada memang perjuangan, tapi juga ada sumber daya yang ditawarkan untuk dibagi-bagi. Misalkan. Tapi apa ada sejarah tentang sumber daya alam dalam sejarah kita? Itu juga tidak ada. Maka selalu dalam film saya tersisip hal-hal tabu-tabu, sensitif, mungkin tidak besar, tapi membuat orang membaca sisi-sisi lain gitu loh. Karena itu tabu-tabu dalam film komersial yaitu nggak ada masalah, kita perlu relaksasi, perlu ini, tapi diperlukan juga mengangkat tabu-tabu dari sisi lain. Misalnya kayak lukisan, kita melihat lukisan ya seperti sekarang ya Soekarno dan keluarga di tempat biasa itu wajar, tapi kan juga ada lukisan ini sekarang Paul ini dalam sebuah ruang yang membangun dua dimensi ruang yang datang dan masuk ke ruang lagi dan punya dialog antara kini dan nanti. Itu kan perlu juga cara pandang yang seperti itu. Dan dunia itu dibangun atas dasar cara-cara pandang. Gitu kan gitu. Maka kalau ditanya tentang tabu-tabu, saya memang selalu membuat karya sensitif untuk timbulnya dialog masyarakat sipil yang sehat gitu. Maka orang menonton boleh dalam 3 hal. Nonton dunia bermain-main ya, film komersil gitu. Atau kalau novel-novel komersil, enggak ada masalah. Lukisan juga gitu, banyak ya, iya itu dunia kayak gitu pasti banyak lah. Tapi juga harus ada dunia yang disebut novelty, ada perasaan tergugah, berpikir ini ya. Misalnya nonton lukisan Soekarno dalam suatu ruang kita mulai berpikir, itu kan perlu sekali dunia novelty. Dunia keagungan kayak novelnya Pram itu ya puncak dari hal kemanusiaan kan gitu. Tapi sekarang itu semua dunia main-main kebanyakan. Karena dunia main-main ini memang paling gampang diikuti, paling banyak dicerna, banyak masanya. Dia adalah dunia kebudayaan pop, tapi masyarakat dunia tidak bisa dibangun hanya dengan masyarakat kebudayaan pop. Dia dibangun juga masyarakat dunia yang tadi novelty dan dunia yang disebut dengan dunia keagungan. Kalau keseimbangan ini hilang,
bikinlah ini seluruh Indonesia pop, mall semua. Saya ramal nggak sampai 2 tahun mati negara ini. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, ya itu orang-orang kalah yang pengen memenangkan kebudayaan satu sisi toh. Apakah kalau saya tanya pada Anda, anak-anak Anda, ya kalau anak Anda tiba-tiba, misalkanlah penari bedoyo yang bagus, bakatnya di situ, bukan penari misalkan penari rap yang terkenal misalnya, atau penari pop, lalu penontonnya sedikit, apa harus nggak boleh hidupnya? Tapi batik halus gitu, itulah yang melahirkan batik populer. Seluruh apa yang kontemporer sekarang hasil dari klasikal kan. Maka kebudayaan klasik, heritage, kebudayaan populer harus ada, tapi kebudayaan alternatif tadi yang serba menggugat, ini juga harus ada cara pandang. Kita agak keliru, semua dikatakan ya kita miskin ya populer dululah. Kita miskin ya mall dululah, kenyang dulu. Pertanyaan saya sederhana, seluruh bangsa-bangsa berdampak krisis ekonomi nggak mungkin ngomong gitu. Nggak mungkin cuma ngomong ya yang penting ekonomi, enggak, ekonomi penting tapi yang lain dijaga, sekolah dijaga, heritage dijaga. Eropa itu kalau yang mimpin orang-orang yang ngomong gitu jadi mall semua. Italia itu jadi mall semua itu, dan nggak ada pendapatan investasi yang kayak Italia, pendapatannya dari pariwisata. Kalau dulu berpikir seperti itu kayak orang Indonesia sekarang yang sok sangat maju tapi seperti bangsa yang kalah, ya kan seperti itu. Nah kalau itu terjadi terus menerus, maka tadi saya katakan cara berpikir pertama mengelola tabu-tabu untuk sebetulnya kita mendialogkan sesuatu, mencoba sisi pandang yang beragam dan pilihan. Apakah cara pandang yang novelty tadi itu akan penontonnya banyak? Ya nggak mungkin lah. Tetapi sederhana aja kalau saya kasih contoh. Seorang pelatih tembang Pak Tarman itu melatih Waljina, melatih ini dulu. Muridnya cuma bisanya 25. Karena dia harus melatih satu persatu. Kalau zaman sekarang, murid 25 investasi apa sih? Rumahnya gubuk jiku, tidak ada investasinya apa-apa. Dia memang novelty, dia hanya melahirkan orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik melahirkan yang kebudayaan massa. Nanti Waljina kan punya murid-muridnya campur sari yang banyak, yang masanya banyak gitu. Jadi seluruh kebudayaan, warisan budaya alternatif dan budaya populer itu jadi satu. Dan begitu salah satu dibunuh ya mati negara itu. Maka di dalam kebudayaan Eropa, pajak dari kebudayaan ketiga, kebudayaan pop itu untuk membiayai kebudayaan 1-2. Heritage dan ini. Kalau orang kita kan gini, dan untuk apa? Enggak menghasilkan uang kan gitu kan? Kalau orang Eropa santai. Ya saya kalau biayai Garin bikin opera Jawa untuk ulang tahun Mozart kan gitu. Uang pajak itu kan dari uang pajak dari kebutuhan ketiga, ada mall, ada perdagangan, industri, pajaknya dimasukin, kasih Garin untuk bikin film opera Jawa. Sama orang-orang Eropa untuk bikin film art. Lalu sebagian uangnya untuk misalnya lah TV publik atau bioskop art itu juga dibiayai. Jadi nanti uang hasil pajak itu akan beredar kan, masuk ke pencipta, dikonsumsi oleh bioskop art juga. Orang bertanya, kalau nggak untung, ya memang kan uang pajak kan sebetulnya kita mencari tenaga kerja dan pendidikan kan. Kan tujuan hidup itu di semua, kan semua kerja. Dan menghasilkan pendidikan yang lebih baik, karena karya lebih baik. Kalau untung, negara lebih untung. Teratasi ya. Teratasi. Lalu kamu ngomongin pendidikan. Kalau mereka jawab saya, kalau saya waktu itu keliling ke museum-museum di Eropa. Kamu ngomongin pendidikan, memangnya sekolah bisa menjawab. Kalau sekolah tok ngajari arsitektur yang baik, begitu keluar dari ruangan arsitektur nggak ada, harus yang baik di jalanan. Jalanan itu tempat pendidikan terbaik setelah sekolah. Maka dijaga. Nah, dijaga itu oleh pajak tadi. Taman nggak usahlah dikomersilkan. Jalan lalu lintas juga, pendidikan tari bedoyo jangan dikomersilkan. Karena itu pusat pendidikan dasar anak-anak. Bahwa nanti kamu tumbuh, anakmu jadi
Orang populer mengembangkan ini jadi populer urusan masing-masing, tapi dasar ilmu dan perkembangannya dari dijaga betul. Nah, konsep-konsep strategi budaya menjaga masyarakat sipil itu nggak ada di kita. Maka ketika anakmu nih misalkan tari bedoyo atau komikus, udahlah pakai nama Jepang aja, nggak ngerti bisnis kamu, gitu. Ya kan? Nggak ngerti bisnis kamu, gitu. Nanti dia nggak ngajari tari bedoyo klasik. Padahal tari bedoyo itu sumber dari seluruh tarian yang lain. Kamu bisa tari bedoyo, kamu bisa tari seluruh yang populer apapun dengan baik. Nah kalau sumbernya mati gimana? Nah karena itu di Eropa masyarakat sipil ini dijaga betul lewat pajak-pajak itu. Karena bagi mereka ini pusat pendidikan terbaik. Kamu mau kaya negara, ya bikin mall yang gede, tapi jangan ganggu masyarakat sipil. Mallnya di luar kota. Karena kalau di dalam kota, orang-orang kampung nanti langsung ke mall. Kalau kita kan memang mallnya di depan kampung. Kalau di Amerika mall gede luar kota supaya kalau belanja jauh. Capek. Per bulan terpaksa tata kota diatur sebagai civic education. Nah kita nggak semua, dan dengan suatu istilah saya itu term-term yang sebetulnya menunjukkan cara berpikir praktis yang kalah. Yang tadi ya kalau miskin nggak usah melukis terampil, capek gitu kan harus terampil gitu, ini terampilnya nggak bisa. Nah karena itu menurut saya tabu-tabu itu sangat diperlukan untuk mengangkat kita pada suatu pikiran-pikiran baru, bahwa ada tabu-tabu untuk hiburan itu penting banget untuk masyarakat dan itu menghasilkan uang besar gitu. Maka kayak Eropa nggak kayak Indonesia, kalau film Indonesia gini, kita harus mengalahkan Hollywood gitu. Kalau orang Eropa gini, kalau sama saya gitu produser, Hollywood itu pemenang Perang Dunia II. Sekarang mungkin mulai berubah ya. Tapi maka gaya hidup, kecantikan, pendidikan kan di Amerika. Bintangnya Amerika semua kalau mau sukses. Kalau ada orang Cina, sekarang ada orang Indonesia, ada orang India, karena mereka tahu pasar tiga-tiganya gede. Nah kalau ada pahlawan 6 mesti ada orang Cinanya, ya kan? Ada orang Indonesianya, ada orang India, 3 negara besar itu harus terwakili supaya membeli semua. Nah, jadi kalau ada Star Wars, bintang kita muncul satu kali cuma ngomong bahasa Indonesia, pulanglah kamu, udah jadi pembicaraan. Cuma ngomong pulanglah kamu aja, wah belinya gede banget gitu kan. Jadi di balik itu memang kemudian kita melihat bahwa ada yang melakukan satu pola-pola ekonomi pasar besar, ada yang melakukan pola-pola strategi budaya. Eropa memilih Perdana Menteri Lang itu waktu itu saya akan melawan dengan strategi budaya gitu. Nah, ya, dia buat ibu kota kebudayaan. Ya, jadi buat kebudayaan. Maka kayak Berlin kan menghasilkan uang nggak? Wong film-filmnya nggak laku-laku. Tetapi dia membawa image pada kualitas tertentu. Maka sponsor setingkat Louis Vuitton mau untuk ke Cannes. Maka bagi orang Barat nonton TV kita sebagai pengawat politik, lihat iklannya udah pasti jelek lah. Lah iklan-iklannya kelas C semua, ya produknya kelas C semua. Itu contohnya lah ya. Nah itu aja yang ingin saya katakan, bahwa di balik sebuah karya-karya saya, karena memang harus ada keseimbangan antara tabu-tabu yang memang umum digunakan untuk relaksasi, hiburan, tapi juga ada tabu-tabu untuk gugatan, cara pandang, memikirkan sesuatu, untuk suatu keseimbangan penonton untuk melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya gitu. Ya itu artinya kan ada tabu kritis sekarang dan ada tabu relaksasi. Tabu relaksasi itu untuk pengalihan, hanya untuk penggenapan saja sebenarnya dari tabu kritis itu membuat titik pandang kita berubah, melihat situasi dan secara kreatif berdialog dengan keadaan. Nah sekarang ini terakhir ini Ren, saya kasih kesempatan, mungkin siapa yang mau nanya, 2 orang aja dulu. Oh ya, Anda satu, silakan. Dari faktor sisi psikologisnya Pak, ya. Kalau kita tahu dalam penjajahan atau strategi penjajah itu adalah membunuh karakter, ya. Membunuh kepercayaan diri, termasuk membunuh kebudayaan. Ya. Jadi saya rasa yang terjadi di bangsa kita itulah keberhasilan dari penjajah selama itu menjajah kita dan membunuh karakter kita. Ya. Termasuk kebudayaan dan akar-akarnya, dan juga keyakinan diri terhadap menggali atau menjadikan, maksudnya tadi tarian yang dasar itu menjadi satu hal yang sebetulnya
sangat membanggakan dan menjadi akar dari semua tarian. Yeah. Sehingga kita bisa jadi bangga tanpa kita harus membawa faktor-faktor asing atau faktor elemen lain untuk mempopulerkan. Yeah. Nah, faktor itu Pak, di mana sih kita bisa memulai faktor, karena saya lihat dari sisi kualitas pekerjaan maupun presentasi dari karya itu banyak sekali keminderan, inferiority kompleksnya itu Pak. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat guru bangsa sadar itu. Soekarno Cokro itu cara berpakaian sadar. Dibunuh kok kita kok karakternya nggak berani tampil gitu. Maka bajunya gabungan Eropa, Jawa, yang cara berdirinya petentengan. Dia kalau berdiri itu petentengan gitu. Ya, dia kalau berdiri kan tolak pinggang si Cokro. Karena dia sadar betul ada suatu pembunuhan yang lama terhadap karakter dan kepercayaan diri. Oleh karena itu setiap revolusi industri itu harus membangun kembali, bukan malah meruntuhkan. Nah, kita dulu kan lewat penjajah, sekarang itu konsumerisme dan apa yang buat politik pragmatis itu membunuh, menjadikan kita terjajah kembali dan tidak percaya diri dan tidak punya karakter. Oleh karena itu kalau di zaman pemimpin guru bangsa yang bagus, dia tidak akan memilih sekedar gini, artis ya pokoknya populer, jumlahnya banyak. Enggak, dia tahu ini orang berbakat dan dia profesional, dan kalau dia berbakat profesional, tugas saya sebagai guru untuk mempopulerkan. Makanya saya suruh bikin patung Cina. Itu kesel sama Ai Weiwei sama Yang Zimo. Ai Weiwei perupa memberontak, Yang Zimo pemberontak film. Tapi coba caranya dia, ambil Yang Zimo membuka olimpiade, ambil Ai Weiwei membuat stadion. Justru bahkan para pemberontak pun tidak dihancurkan, diberi ruang tumbuh yang genuine gitu kan. Nah, kita ada nggak sekarang guru-guru bangsa yang mampu seperti itu, tidak kalah oleh media sosial. Metodologi ngajar kita juga beda Pak, harusnya berubah. Ya, harusnya menggali, juga harus berubah. Ya, tidak memberi aja tapi menggali kan. Nah, ambillah contoh, kalau saya punya teman asisten umur 25 tahun di Singapura, itu dia cuma bawa handphone murah, tapi apa yang saya baca di buku tentang dunia interkonektivitas lewat internet, bahwa segalanya dihubungkan, dan pada saat yang sama saya bisa ikut campur, memeriksa, melihat, dan melakukan perubahan pada karya saya, itu dilakukan oleh satu orang. Interkonektivitas. Dia merekam pakai handphone semua, misalnya saya bikin blocking 6 untuk latihan. Selesai jam 9, jam 10 sudah ada di media sosial, di handphone saya. Saya bisa lihat, lalu dia bisa tanya, misalkan Mas Garin, ini nomor berapa besok latihan, nomor ini. Bahkan kalau latihan baca naskah, seluruh naskahnya itu saya nggak usah datang, saya bisa dengarkan. Di sini ada nggak yang gitu satu orang kerja? Itu kan interkonektivitas. Cara berpikir yang cara berpikir internet yang dihidupkan di masyarakat sehari-hari, sehingga menjadi suatu kerja yang nyata. Tapi kalau kita enggak, sibuk sana pakai handphone banyak gitu kan, tapi datanya enggak muncul di sini, lalu ngomong, Mas Garin enggak milenial sih. Saya itu bahkan nyoret gini enggak bisa. Jadi kalau dia sudah ngasih data di handphone, ya suruh milih nih 5 mana yang enggak bisa, suruh nyoret, aku enggak bisa. Dia juga enggak tertawain. Mas caranya gini, selesai. Tapi bayangin, asisten umur 25 tahun. Maka di sana state manager itu setelah latihan itu sutradara udah nggak kerja karena seluruh data masuk ke state manager. Udah jadi, aku tinggal duduk-duduk. Itu kan yang disebut dunia media baru, seni baru, menimbulkan suatu produktivitas yang dunia nyata itu. Kalau kita enggak, itu dunia baru anak muda nih. Besok jadwal apa? Ada di grup Mas. Padahal dia ngomong sekarang ini, kalau bilang besok jam 5 pagi kan lebih cepat. Kalau dilihat efektivitas daripada aku lihat lagi. Mereka nggak pernah orang barat ngomong gitu. Saya ngomong nih di depan mereka. Besok jam berapa? Ada di grup. Dan orang Indonesia ngomong di grup bangga banget. Nanti mulai timbul, misalkan gini, contohnya produksi. Misalkan ada kasus
harus meminta produser tambahan dana. Nanti dengan tenang mereka duduk di kopi semua. Ya. Lalu tinggal apa? Udah ditawar belum, udah ngobrol, udah Miss, tapi mereka gak setuju. Loh kok kamu tahu ini jawabannya? Ini dunia baru kita. Produser saya yang dari New York mau dari Australia ngikuti kerja kita tiap hari. Dia dengeri dunia percakapannya, proses kreatifnya, ngomong. Padahal kan dia bisa dari rumah. Nah, tadi salah kaprah pada dunia baru yang nunjukin tadi, kita terjajah dan kalah sebetulnya gitu kan. Ditanya aja, besok jam berapa? Ada di grup. Dan merasa di grup itu informasinya, lalu ada orang tua nih. Kan di grupnya lalu pakai tabel warna merah kuning gitu. Orang tua, artis-artis umur 60 tahun gitu. Udah Mbak, yang itu kamu udah saya kasih warna kuning sendiri. Sampai akhirnya saya marah ya, satu ketika kan biasanya kalau mau produksi kan pakai presentasi gitu, setiap unsur presentasi, lalu ada sekretaris keraton lah di Solo gitu ya, karena sekretaris keraton kan lihat orang-orang modern kan duduk diem terus. Teman saya lalu bilang, dia nggak bisa presentasinya, nggak jelas, ini nggak pernah presentasi, nggak ngomong, gimana mau bantu kita. Kamu ikut saya besok. Lalu aku ikut, saya ajak dia ikut. Lalu saya datang ke rumah orang itu, saya main pingpong sama adiknya, makan bareng gitu, akrab. Lalu aku keluar, aku bilang sama dia, besok kamu minta apa aja dari dia dikasih. Itu manajemen budaya. Dan manajemen budaya di setiap zaman berubah, tapi juga selalu ada. Manajemen budaya, manajemen cara bereaksi, bertindak, dan berpikir suatu kelompok manusia dan individu. Itu selalu hidup dengan caranya sendiri yang berubah juga. Sering ini sudah tidak dianggap karena sudah ada dianggap handphone. Padahal aku ngomong gitu, begitu berani, Mbak, makasih Mas Giri udah datang, aku sambil besok aku minta apa aja, pagi juga dikasih. Kamu yang datang berkomunikasi dengan handphonemu mahal banget, rapat, presentasi, coba nyuruh dia. Nah, manusia menjadi manusia mesin, digerakkan oleh mesin dan dimesinkan dalam dirinya. Maka tidak lahir guru bangsa. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin dalam hitungan jumlah dan kepopuleran. Tidak lagi guru bangsa. Maka pemimpin sekarang tidak ada yang bisa menyatukan. Apapun kita pro-nya, dia hanya populer di pendukungnya. Kata-katanya digunakan untuk mempopulerkan dirinya di pendukungnya. Guru bangsa yang baik adalah dia tidak mencari popularitas pendukungnya. Wong sudah jelas pendukung kok. Mencari popularitas di pendukungnya. Orang pemimpin tuh kalau sudah tahu pendukungnya kayak apa, nggak perlu cari popularitas di pendukungnya. Itu pemimpin lemah itu. Itu pemimpin kuno banget itu, pecah belah itu. Siapa aja zaman sekarang semua pemimpin seperti itu. Populer, kata-katanya pasti menyenangkan pendukungnya. Dan pendukungnya menjadi babi buta menyalahkan yang didukung yang sana. Maka tidak ada pemimpin sekarang. Coba lihat calon manapun pemimpinnya gitu. Saya kenal Pak siapa yang memimpin tsunami, siapa dulu? Kuntoro. Kalau saya kagum sama dia. Tapi pemimpin ini nggak akan populer di media massa karena dia perlu bicara banyak. Dia nggak bisa 6 kata lalu populer. Dia nggak bisa bentak-bentak lalu populer dia nggak bisa lalu bajunya ganti-ganti supaya populer, nggak bisa dia. Dia ya apa adanya. Nggak trendy ya. Iya, nggak perlu ganti-ganti untuk populer. Kemanusiaannya yang. Maka ketika dia lapangan tsunami beres. Konflik banyak banget. Saya ada di sana hampir 1 tahun. Saya tahu betul cara dia nanganin konflik. Tegas, santun, keilmuan ada. Saya cari pemimpin seperti itu. Nggak ada sekarang. Tapi pemimpin ini nggak akan hidup. Karena ngomong nggak bisa pendek dan nggak bisa menarik perhatian cepat, dan dia nggak suka juga baju-baju ganti lalu berusaha, ya nggak perlu, karena dia tidak memimpin media, dia tidak memimpin media baru ini, dia bukan melayani media baru. Bahwa dia tidak terpilih lagi sekarang memang dia melayani masyarakat, dia tidak ingin menang
hanya karena kepemimpinannya terganti dengan cara-cara baru tapi tidak melayani masyarakat. Nah, saya cari kalau mau jujur pemimpin kayak gitu. Tapi secara jujur sulit. Karena sudah salah kaprah kepemimpinan kita. Jadi kalau berhubungan dengan karakter yang kalah, kita kalah betul sama dia. Kita kalah betul. Dalam soal menghitung, ya kalau saya tadi katakan kalau seorang kritikus seni rupa yang terkenal di dunia, kurasi banyak kan harusnya handphonenya penuh, filmnya penuh, dia tetap kerja jam 7 sampai jam 9 dengan laptopnya. Lalu dia tanya, masalahnya apa? Kalau ada hoax salah, ya kan ada sumber-sumber data dan informasi yang bisa saya tanya. Museum film ini, dalam hati saya, kalau di Indonesia aja pidato presiden salah dikutip itu, lalu sumber data informasi yang formal dari siapa ya? Dari hoax juga. Jadi suruh menghilangkan hoax, tapi sumber data dari informasi formal yang diakui dan sahih bisa diakses kan juga nggak ada. Sekarang saya tanya, lukisan kata-kata pelukis ini harganya segini, hoax atau enggak? Kamu tahu dari mana? Sumber resminya loh ya, kan nggak ada. Nah, karena itu saya katakan ya kita sebenarnya setiap revolusi itu kita selalu kalah dan terjajah gitu. Maka pendidikan kita sekarang ya maaf aja ya, kalau menurut pendidikan sok tahu dunia baru yang tidak tahu bahwa kalau kamu mau membangun revolusi 450 di baliknya ada warisan 10, 20, 30 dengan masalahnya masing-masing. Dan seakan-akan revolusi yang sekarang ini lahir begitu aja, dipecahkan dengan cara begitu saja. Ya menurut saya ya tidak akan mungkin. Populer iya, tetapi ya tadi apakah melek digital itu jadi fungsional digital? Sekarang kita meme lucu banyak banget nggak? Tapi komedi yang stand up komedi yang terkenal di dunia ada nggak di kita? Simpel aja. Simpel aja. Ya kan? Meme-nya begitu banyak. Makanya main-main. Ya, dunia tadi main-main yang novelty, keagungan, ini enggak simpati, kepahlawanan itu enggak muncul. Kita mau berbahasa Indonesia benar aja kita enggak percaya diri, gila kan masyarakat itu. Coba lihat, berbahasa Indonesia yang benar itu tidak bisa dikomunikasikan katanya. Saya tanya orang Jepang bikin kayak NHK, orang Amerika itu marah sama saya. Mereka meliput Olimpiade. Kenapa enggak bikin komedi? Kamu kira mereka naik 5 cm gini itu enggak menghabiskan hidupnya? Lalu kamu menghadirkan dengan cara olok-olok yang kamu nyiapin cuma 1 hari, bahkan enggak siap, enggak apa-apa, salah. Coba bayangin. Berita formal kan enggak ada sekarang. Berita Indonesia ya jam 9 karena dianggap terlalu formal, enggak percaya diri betul. Lalu kalau kita mau cari berita kebingungan, yang formal apa sumbernya? BBC coba, ada kan jamnya terus? Malaysia ada channel berbahasa Melayu yang baik, ada channel 1 yang bebas, 1 channel berbahasa yang Melayu yang baik. Lalu orang Jepang bilang, ya kalau kamu mau berbahasa Jepang yang bagus, lalu komunikatif, memang dibutuhkan orang yang ahli berbahasa yang bagus dan ahli komunikasi. Memang bukan orang main-main. Kamu bisa jadi host berbahasa Indonesia yang baik, itu kan keahlian sendiri. Lalu disuruh komunikasi, kan berarti kamu punya 2 keahlian. Kalau enggak ya jangan jadi host. Ini contoh. Nah, pada akhirnya saya katakan kita ngomong demokrasi besar, tapi demokrasi kecil-kecil itu tidak jadi penyangga. Misalkan host di jam keluarga makan nasinya di sini-sini. Tom Cruise itu dengan pembicara kulit hitam siapa? Oprah. Jam keluarga, dia gembira, dia naik kursi. Seluruh keluarga komplain. Ini jam keluarga. Kamu naik kursi, dia minta ulang. Etika, minta ulang. Sekarang saya tanya di jam keluarga kita.
Hostnya guling di situ, baju seenaknya, ini nanti kalau kita ngeritik kuno banget sih. Maka dunia entertainment mereka dibangun atas dasar etika dan atas dasar profesi yang dengan kerja keras. Tidak pameran perhatian yang bersifat sementara dan vulgar. Kita ada di sini sebetulnya. Maka demokratisasi kita juga gitu, vulgar dan tidak peduli sudah etika. Nah kalau ini terjadi terus, maka ya bangsa ini akan menjadi tontonan film yang tabu-tabu pertama tadi, ya untuk relaksisasi lah dan hiburan gitu. Politik juga akan seperti itu. Gitu. Dilacurkan ya Pak ya? Ya, dilacurkan betul pragmatis. Nah itu yang saya selalu bilang, ya kedepannya tergantung apakah kita mau berani mengatakan kita rambut revolusi ini untuk masyarakat sipil atau kita sekedar kalah. Dan sekarang udah mulai kan anak-anak muda mulai gelisah kan, dunia digital tidak terlalu fungsional bagi daya itu. Aku banyak sekali sekarang kumpul anak-anak muda yang mulai mengeluhkan. Nah sekarang bayangin influencer aja, nah, satu influencer bisa untuk seluruh profesi makanan no. Bayangin satu influencer untuk seluruh profesi, masuk akal nggak? Secara profesionalisme satu influencer seni rupa dibawa influencer ini, ya kan? Ngerti seni rupa aja enggak? Ya kan? Restoran burger bawa lagi, restoran ini bawa lagi. Karena yang memilih followernya bukan partisipan, followernya bukan, akhirnya terjadi demokratisasi follower, bukan demokratis yang partisipan, yang kritis, yang ini gitu. Kadang coba influencer coba. Kalau kayak teman saya nggak hidup dari situ kok. Kayak kritikus itu kan, kalau saya hidup di situ kata dia gitu. Nanti film saya harus hidup dengan cara itu, cara follower itu. Nah film art mana yang populer di follower? Iya. Lalu saya dibunuh oleh sistem itu kata kritikus. Saya hidup di masyarakat sipil, penggemarnya sedikit, iya. Tidak semua karya itu digemari umum, ada karya digemari sedikit tapi berkualitas, ini kan gitu. Nah, oleh karena itu sebagai penutup tadi, terima kasih untuk pertemuan hari ini dan semoga curhat saya ya. Sudah lama saya nggak ketemu sama Taufik. Dan karena ini forum yang bebas, tapi selalu ya kalau apa yang disebut dengan kekhawatiran akan diikuti dengan semangat untuk selalu untuk membangkitkan kembali ya. Jadi kalau krisis itu kayak pandemi atau politik itu selalu gabungan dua kata kan. Di bahasa Cina itu krisis itu danger dan opportunity gitu. Jadi setiap pemimpin selalu lahir menjadi guru bangsa karena dia selalu di wilayah sempit, kecil dan bisa menghidupkan yang kecil itu. Tidak pernah seorang jenderal akan dikatakan menang, dia memimpin pasukan terbesar dan musuhnya lemah dan jalan menuju sana gampang sekali, nggak pernah ada. Seorang MacArthur lewat jalan lompat katak ke arah Papua untuk mengalahkan Jepang. Selalu pemimpin atau guru bangsa dicatat oleh kemampuan dia memecahkan dengan cara pandang yang genuine ya, dan keberanian dia membuka peluang kecil itu untuk menjadi besar. Demikian juga dalam setiap penciptaan dari kecil menjadi besar juga gitu. Kira-kira gitu. Iya. Terima kasih Garin. Dalam mitologi kita itu ya, itu ada yang disebut sebagai Guru Dea. Ini yang menjadi dasar jadi Garuda ini. Cerita Guru Dea ini yaitu guru bangsa. Kadang dia nggak kelihatan, tapi selalu dia menjadi penuntun, menjadi cermin pada saat-saat kritis kemana arah yang harus ditempuh. Sering tidak populer, sering tidak dikenal, sering dia duduk sendiri ya dan hidup secara mandiri. Para resi melakukan itu. Yang memperkenalkan ini dulu ada seorang Pukanwa ya namanya. Dia membuat satu karya yang itu dianggap sebagai karya sastra terindah sampai sekarang dalam Jawa kuno, itu namanya Arjuna Wiwaha. Nah, Arjuna Wiwaha ini dalam cerita itu dia menghidupkan kembali konsep Guru Dea ini. Itulah kenapa pada saat itu Erlangga melarikan diri, nggak berani untuk memimpin
ketika terjadi Mahapralaya, pembunuhan besar-besaran ya pada saat itu, dia katakan bahwa kemudian dia sebagai guru dea membuat satu cerita sedemikian rupa bahwa dia harus turun, harus mengambil tindakan dalam masyarakat itu. Itulah kemudian muncul istilah Arjuna Wiwaha. Kamu itu adalah Arjuna yang sebagai representasi dari Wisnu yang menaiki Garuda dan kemudian terbang, dan sejarah kita dibangun oleh itu kemudian sekarang ini. Gak heran kemudian Garuda itu kita jadikan sebagai kendaraan wahana namanya. Kalau bahasa anak muda sekarang mungkin platform ya. Platform itu yang kita jadikan sebagai model. Nah, kita sudah ngikutin ya percakapan ini dari awal. Pengalaman Garin itu menunjukkan beliau itu sebagai guru dea sebenarnya. Untuk tidak mengatakan guru bangsa ya. Guru bangsa itu kan rumusan kita sekarang ya. Jadi keberanian untuk mengambil jalan-jalan yang sunyi, kemampuan untuk melihat peluang, kemudian kecekatan untuk mentransformasikan dialog-dialog semua itu dalam bentuk yang baru, itulah yang kita katakan sebagai guru dea. Nah Rin, selamat ulang tahun Rin yang ke-60. Tapi hari ini kita ingin membuat istilah Garin itu bukan dari Yuri Gagarin dan bukan dari cerita Gagarin itu, tapi Garin itu adalah Garuda Indonesia. Kalau ini sebuah gerakan nih kalau Pak Manta sekarang. kurang ajar ngobotnya, ya udah kalau bisa jadi Yuri Garin, bisa jadi Soekarno, paling tidak bisa jadi Gareng. Karena kalau Gareng itu, kalau lihat di wayang itu Gareng itu selalu membawa para pemimpin melewati hutan untuk menjadi raja. Jadi Punokawan itu cuma adegannya ngolok-ngolok, ngasih masukan, jaga para pemimpin sampai ke istana. Nah kata Pak Mas, ya udah kamu kalau nggak bisa jadi Soekarno, ya jadi Gagarin terbang kasar, minimal kamu jadi Gareng gitu. Ada yang jagain semangat. Iya. Ya terima kasih, dan kita Terima kasih. terakhir Rin Ya. ada teman-teman itu yang merayakan nih dengan Wah, tumpengan terima kasih sekali. secara khusus. Ke situ aja, enggak apa-apa ke sana. Ya. Silakan Rin. Ya, terima kasih Sederhana. sekali dirayakan. Yang paling penting dari ini ya, saya berkunjung ke semua tempat, saya selalu melakukan kunjungan. Karena kunjungan itu menghadapi suatu oasis baru. Iya. Dan oasis itu selalu menimbulkan pikiran baru. Itu aja. Jadi jangan nyuruh oasis air datang ke kamu. Kamu Kita yang datang ke oasis air. air. Gitu. Ayo Rin, sini Rin. Apa kabar? Biasanya ke bawah.